Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Madrasah Sanawiyah Ma'arif NU 1 Dembanteng, Bapak Dr. Andes Haji Agus Wahidin MMPD. Pada yang terhormat Dewan Guru, seluruh karyawan dan staf tata usaha MTS Ma'arif NU 1 Dembanteng, anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan dari kelas 7 hingga kelas 9. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa dalam kegiatan masa ta'aruf siswa Madrasah MTS Ma'arif NU 1 Dembanteng yang diadakan secara online. Tapi walaupun secara online, kita harus tetap semangat. Oke? Nama ibu perkenalkan adalah Upik Rosyamah SE. Rumah ibu di Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara. Salam kenal semuanya. Untuk kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang hak dan kewajiban seorang siswa di MTS Ma'arif NU 1 Dembanteng dan memperkenalkan kegiatan ekstrakurikuler di MTS Ma'arif NU 1 Dembanteng. Oke, mari kita sama-sama belajar bersama dan sharing. Nanti ada penugasan ya di akhir kegiatan, kalian bisa mengisi Google Form yang sudah disiapkan oleh panitia. Oke? Ya. Apa sih sebenarnya hak dan kewajiban? Kalian tentu sudah biasa mendengar ya, ada hak dan kewajiban. Antara hak dan kewajiban harus seimbang. Hak adalah sesuatu yang akan diperoleh oleh seseorang setelah melakukan kewajibannya. Jadi pelaksanaan kewajiban nanti mendapatkan hak. Lalu apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan tanpa pamrih. Nah, itu kewajiban. Lalu bagaimana dengan seorang siswa? Baik, kita kenal dulu dengan kewajiban. Kewajiban murid di madrasah atau di sekolah antara lain tentu saja yang pertama harus taat kepada guru dan kepala madrasah tentunya, karena setiap madrasah atau sekolah memiliki peraturannya masing-masing, tata tertibnya masing-masing sesuai dengan keadaan di lingkungan di mana madrasah itu berada. Apa sajakah yang perlu ditaati? Maksudnya ditaati. Contoh, seorang siswa tentu saja belajar kewajibannya, mengerjakan tugas-tugas, mengerjakan hal-hal yang diminta atau yang diberikan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, kewajibannya adalah bertanggung jawab terhadap kebersihan, keamanan, dan ketertiban madrasah. Madrasah adalah rumah kita, rumah kedua kita. Siapa yang memiliki madrasah? Tentu saja keluarga besar MTS Ma'arif NU 1 Dembanteng. Karena ini adalah rumah kita, jadi kita bersama-sama menjaga kebersihannya, keamanannya, ketertibannya, sehingga akan indah dan nyaman untuk ditempati. Ya, walaupun sedang pandemi, tetap kita harus menjaga keamanan, kebersihan
kebersihan, ketertiban. Karena selalu saja setiap hari ada saja yang membuat menjadi tidak bersih lingkungannya. Kalau tidak dirawat, sebuah rumah, sebuah tempat tinggal tentu saja akan menjadi rusak. Karena itu kita harus menjaga. Nah, itu kewajiban siapa? Kewajiban siswa, guru, dan seluruh keluarga besar MTS Marik NU 1 Gadung Banteng. Oke. Yang ketiga, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabotan yang ada di madrasah. Jadi kita yang menggunakan rumah kita harus kita jaga. Jangan dioret-oret, jangan dirusak. Kalau kotor dibersihkan. Apabila ada undangan ke madrasah, silakan dibersihkan lingkungan supaya tidak rusak, bisa tetap terawat. Nah, segeralah datang ke madrasah, tentu saja dengan protokol kesehatan yang ketat. Cuci tangan, menggunakan masker, atau menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya yang keempat, apabila tatap muka, kita membantu kelancaran pembelajaran. Bagaimana kalau pembelajarannya online atau daring? Tentu saja mengikuti kegiatan di grup kelas masing-masing. Apabila wali kelas meminta untuk absensi pagi, doa pagi, maka laksanakan. Walaupun tanpa harus menyedorkan video, itu sudah dilaksanakan karena kewajiban sudah dari hati masing-masing. Jadi tidak ada paksaan lagi. Kalau mau menuntut ilmu, berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang diperoleh akan bermanfaat dan bisa digunakan hingga seterusnya walaupun sudah lulus dari MTS. Selanjutnya, yang kelima, ikut menjaga nama baik madrasah, guru maupun teman-teman baik di lingkungan maupun di luar madrasah di mana kalian tinggal. Harus menjaga nama baik. Ya, jangan sampai nanti siswa MTS Ma'arif NU 1 Gadung Banteng melakukan perbuatan tidak baik, terkenalnya karena melakukan perbuatan yang tidak baik. Mau dihindari ya, jangan sampai kita bersama-sama walaupun sedang pandemi menjaga nama baik, karena kalau nama baik tidak ada yang jual dan sulit. Bagaimana cara menjaganya? Dengan cara berbuat dan berperilaku yang baik. Sholatnya, mengajinya, jangan lupa. Ini untuk apa? Untuk mengingatkan kita kembali, menyadarkan kita kembali bahwa semuanya agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu di jalan yang lurus. Oke? Yang keenam, yaitu menghormati guru dan saling menghargai antar sesama peserta didik atau siswa, dengan kakak kelas, dengan teman sebaya, dengan teman satu kelas, satu daerah, satu lingkungan. Semuanya harus saling menyayangi. Bukan berarti kakak kelas ke adik kelas walaupun erat minta uangnya ini itu, yang tidak baik. Tidak, yang kakak menghormati yang adik juga menghormati kakak kelas. Panggilan dengan sebutan Mas, Mbak akan terasa lebih baik. Rasanya
lebih senang dan tenang. Selanjutnya, yang ketujuh, melengkapi diri dengan keperluan madrasah. Maksudnya apa? Melengkapi diri artinya mata pelajaran di kelas 7 beda dengan kelas 6 di SD ataupun di MI dulu. Sekarang bertambah, ada 16 pelajaran. Siapkan satu pelajaran satu buku, sehingga pada saat pembelajaran, misalkan pelajaran bahasa Indonesia, matematik, bukunya tersendiri. Jadi nanti pada saat evaluasi baik tengah semester, semesteran, atau kenaikan, kalian sudah memiliki ilmu dan siap untuk dievaluasi atau dites, gitu ya. Kemudian yang ke-8, ini apabila sedang ada tugas atau apabila sedang kegiatan tatap muka dengan protokol kesehatan dan kalian membawa kendaraan, tentu saja kalian harus berhati-hati. Yang pertama, izin orang tua. Yang kedua, berjalan atau mengendarai kendaraan dengan hati-hati, karena di jalan raya semua orang menggunakan. Jadi kita menghormati orang lain dengan cara tidak ngebut dan sebagainya. Kemudian begitu sampai di madrasah, tempatkan kendaraan di tempat yang sudah ditentukan. Tentu saja jangan lupa salam, sebutkan nama dan keperluan yang akan dilaksanakan. Jadi kendaraannya aman di dalam madrasah, gitu ya. Selanjutnya, kewajiban yang lain adalah ikut membantu agar tata tertib madrasah berjalan lancar. Ya. Jadi kalau semuanya sesuai aturan, sesuai tata tertib, maka madrasah akan berjalan dengan tertib pula. Contoh, misalkan supaya datang hari Senin, tapi malah datangnya tidak hari Senin. Nah, ini akan mengganggu. Jadi harus disiplin. Supaya datang hari Senin, dikumpulkan tugas hari Senin, datanglah hari Senin dan kumpulkanlah tugas. Misal seperti itu. Jangan diminta Senin, datangnya hari Sabtu. Ini akan mengganggu teman-teman yang lain dan juga mengganggu diri sendiri, sehingga tertunda kan pekerjaannya, tugasnya. Nah, gitu ya, disiplin. Selanjutnya, memakai pakaian seragam sesuai yang dianjurkan. Contoh, pada saat pembuatan kartu OSIS, karena pada masa pandemi ya, diminta menggunakan baju seragam OSIS. Monggo. Bagaimana caranya? Bisa pinjam, bisa membuat, bisa membeli, ya. Atau bergantian dengan teman, boleh. Misalkan datang bersama-sama, yang satu sudah punya saudara atau yang lain, bisa digunakan bergantian. Seperti itu. Kalau bisa menjahit, alhamdulillah sudah siap. Atau beli ya. Kemudian misalkan pada saat tes atau evaluasi diminta datang menggunakan baju muslim, silakan datang dengan baju muslim atau pakaian yang sopan. Tentu saja sebisa mungkin jangan memakai kaos, jangan pakai kaos ya. Kalau terpaksa sekali pakai kaos tapi yang ada kerahnya. Untuk putra diminta wajib tidak memakai celana jin. Kalau pakai celana jin beda, kalian mau ke mall, mau jalan-jalan, bukan mau ke madrasah.
Jadi yang sopan ya. Untuk ke madrasah pakai kain, untuk yang putra ya terutama ya. Dan bersepatu. Ya, bersepatu. Siapkan sepatunya. Jadi kalau ke madrasah ada kegiatan akan lebih rapi apabila menggunakan sepatu. Gitu ya. Selanjutnya untuk yang 11. Murid berkewajiban mengikuti upacara bendera baik secara langsung ataupun online pada saat upacara hari besar, nasional, upacara dari madrasah atau kegiatan dari madrasah, penyerahan sertifikat dan sebagainya, ada upacara, silakan mengikuti ya. Jadi bisa mulai upload, download maksud ibu Zoom meeting ya. Kalau yang ponselnya atau HP-nya itu bisa, silakan bisa menyiapkan aplikasi Zoom pada ponsel kalian masing-masing. Apabila belum support, ya nanti bisa bareng-bareng dengan teman-teman yang lain. Oke? Ya. Selanjutnya, walaupun pembelajaran ini yang ke-12, walaupun pembelajaran sekarang pandemi adalah online, tetap sampaikan di grup kelas apabila kondisi kalian sedang sakit atau izin tidak mengikuti kegiatan karena misalnya pergi tapi tidak ada sinyal dan sebagainya, izin kepada guru pelajaran yang sedang berlangsung dan wali kelas. Jadi selalu ada komunikasi antara peserta didik dengan guru dan wali kelas masing-masing. Gitu ya. Selanjutnya yang ke-13 adalah murid wajib mengikuti pembelajaran dan ulangan atau tes baik di madrasah ataupun di rumah, baik secara daring ataupun luring. Selanjutnya, pada saat kegiatan tatap muka, seandainya terpaksa sekali tidak bisa atau pada saat pembelajaran tidak ada ponsel, tidak ada HP, kalian bisa belajar berkelompok. Misalkan satu desa ada beberapa anak, silakan belajar bersama. Bapak Ibu, ini saya tidak ada yang satu kelas, tidak apa-apa. Kalau sama-sama kelas 7, apalagi di masa pandemi ini, akan sama pembelajaran. Ya, jadi tidak usah khawatir, tidak ada HP, bisa kerja sama-sama kelas 7, walaupun 7A, 7B, 7C, 7D, mata pelajarannya sama, penugasannya sama. Kalau belajar bersama akan lebih semangat. Ya, gitu ya. Ya, itulah ada 14 poin tentang kewajiban seorang peserta didik di MTS Marin NU 1 Gedung Banteng. Kemudian apa sih haknya? Nah, ada kewajiban, ada hak. Haknya antara lain: 1. Berhak mendapat pembelajaran dan perlakuan adil dari guru dan mendapat perlindungan. Jadi kalau ada apa-apa silakan bisa konsultasi atau disampaikan kepada wali kelas atau guru BK. BK itu bimbingan dan konseling. Ya. Nanti bisa kalian ceritakan masalah apapun. Lebih baik terbuka. Nanti kalau terbuka bisa dibantu dicarikan solusi masalah.
Kemudian yang kedua, peserta didik juga berhak mendapat bimbingan dari guru dan mendapatkan pendidikan. Bimbingan, iya. Kalau ada kesulitan pembelajaran atau kalian sedang mengikuti lomba yang diadakan madrasah atau lomba di luar, nah nanti akan mendapatkan bimbingan. Kalau disampaikan, maaf ini pelajaran ini saya belum paham, mohon diperjelas atau diulangi, bisa seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, berhak meminjam buku atau materi yang ada di perpustakaan. Boleh. Nanti kalian bisa membuat kartu anggota perpustakaan MTS Ma'arif NU 1 Gedung Banteng. Nanti dibuat, kemudian dicatat apabila dipinjam. Tapi waktunya 1 minggu saja ya. Nanti gantian dengan teman yang lain. Atau terpaksa sekali. Apabila terpaksa sekali, datang lagi minta perpanjangan. Kalau tidak ada teman yang membutuhkan, silakan diperpanjang 1 pekan atau 1 minggu. Oke. Selanjutnya yang keempat, berhak mempunyai banyak teman. Jadi tidak usah pilih-pilih. Yang penting tujuannya positif, mencari ilmu dan berorganisasi bermasyarakat yang baik. Ya. Apa sih gunanya banyak teman? Banyak sekali gunanya. Kalian bisa tahu informasi, berbagi pengalaman, berbagi perasaan. Misalnya anak sekarang lagi galau katanya, nah disampaikan ke teman. Kalau solusi atau yang disarankan teman itu positif, ikuti. Tapi kalau dia tidak memberi solusi, nggak usah dipikir, ayo kita senang-senang aja, ayo kita ayo kita jalan-jalan, itu bukan solusi. Hanya mengalihkan perhatian kalian pada masalah, tapi tidak menyelesaikan masalah. Carilah orang atau teman yang memberikan jalan keluar, bukan memberikan pengalih perhatian. Itu namanya teman yang baik. Apabila ada yang keliru, kalian ditegur. Apabila kalian berbuat kesalahan, diberitahu. Itu namanya teman yang baik. Tapi kalau kalian selalu dipuji, dibanggakan, itu belum tentu teman yang baik. Karena siapa tahu dia berbicara di belakang kalian yang tidak baik. Itu ya. Jadi carilah teman yang baik, yang pintar ngajinya, yang rajin sholatnya. Nah, cari yang seperti itu. Kalau temannya yang positif, maka akan terbawa positif. Oke. Kemudian yang kelima, haknya adalah berhak menggunakan fasilitas yang ada di madrasah. Tentu saja pinjam buku, mengerjakan atau mendapat pembelajaran ekstra di lab, kemudian menjadi petugas upacara, mengikuti kegiatan lomba dengan meminjam alat-alat di madrasah boleh, tetapi tidak dibawa pulang kecuali buku perpustakaan. Kalau alat-alat yang lain boleh digunakan, ya, asal izin dan tercatat, ya. Ya, itu tentang hak dan kewajiban bagi kalian. Dan untuk ekstra, Ibu kenalkan dulu ekstrakurikuler. Apa sih kegiatan ekstrakurikuler di MTS Ma'arif 1 Gedung Banteng? Nanti kalian bisa menyampaikan juga ke orang tua. Kegiatan
kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan selain pembelajaran. Contoh, mengikuti kegiatan kepramukaan, mengikuti kegiatan peringatan Hari Besar Nasional, mengikuti kegiatan peringatan Hari Besar Agama Islam, kemudian mengikuti kegiatan lomba, kemudian mengikuti seleksi atau menjadi pengurus organisasi yang ada di madrasah. Kemudian juga ada kegiatan pesantren Ramadan, atau lagi mungkin ada kegiatan pengenalan IT dengan misalkan latihan komputer, latihan BTA dan sebagainya. Jadi ekstrakurikuler itu tidak hanya sekedar pramuka, PMR, sila dan sebagainya, tidak, tapi semua kegiatan yang di luar pembelajaran. Bisa juga bentuknya praktikum, praktek, menanam pohon, mengumpulkan tanaman hias, mengumpulkan tanaman buah-buahan, sayur dan sebagainya. Ya, itu yang namanya kegiatan ekstrakurikuler yang ada di MTS Ma'arif NU 1. Ya. Oke. Teman-teman peserta didik kelas 7, 8, 9 yang baru, mudah-mudahan dari yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan menjadi bekal kalian belajar bersama di MTS Ma'arif NU 1 Gedung Banteng bersama kakak kelas kalian, bapak dan ibu guru dan kepala madrasah serta seluruh keluarga besar MTS Ma'arif NU 1 Gedung Banteng. Dan jangan lupa tugas atau studi kasus untuk mata pelajaran atau materi hak dan kewajiban siswa bisa kalian kerjakan di link yang nanti akan disampaikan di grup, kemudian langsung dikerjakan. Ibu tunggu hari ini juga hingga jam 9 malam. Langsung dikerjakan ya, dan tetap semangat walaupun kita belajar online. Dan jangan lupa selalu tersenyum. Apapun akan menjadi ringan apabila kalian tersenyum. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.